Liburan di rumah tepi danau yang terpencil berubah menjadi mimpi buruk ketika seorang ibu dan dua putrinya menjadi target psikopat yang kejam. Dengan setiap detik ancaman semakin dekat, mereka harus bertaruh nyawa untuk bertahan. Bisakah mereka keluar sebelum terlambat? Simak alur film lengkapnya di sini. Is he coming? Quiet. Film dimulai dengan seorang gadis kecil yang membaca buku cerita anak-anak. Sementara itu kita diperlihatkan sebuah kabin yang hancur, dan tampaknya bencana telah terjadi di sana baru-baru ini. Narasi gadis itu menceritakan kisah seekor tikus yang tinggal di bawah pohon dan bermain di ladang. Dia adalah tikus yang bahagia dan riang, sampai suatu hari seekor gagak hitam memperingatkannya tentang sesuatu yang misterius bernama kegelapan yang mengintai bahkan di siang bolong. The mouse took a few steps and looked all around. Now there is one thing to do, so listen to me. The darkness hides in the light of the day. Di adegan berikutnya kita melihat gadis kecil Kayla yang menceritakan kisah tersebut, dan dia sedang membaca buku berjudul The Darkness Hides di dalam mobil. Adik perempuannya, Maddie, menakutinya dengan boneka zombie sehingga ibu mereka, Laura, memintanya untuk bersikap baik sementara dia menyelesaikan memuat barang-barang ke dalam mobil mereka. Ternyata keluarga itu akan menghabiskan liburan di sebuah kabin terpencil. Namun sang ayah, Shaun, harus tinggal di kota agak lebih lama karena ada pekerjaan mendesak. Laura kesal dengan ini, tetapi Shaun meyakinkannya bahwa dia akan segera datang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Setelah itu, Laura dan anak-anak berangkat meninggalkan kota menuju kabin yang berada di pedesaan. I'm sorry, you will still have a great time. Say goodbye to Daddy. Bye, Daddy. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di gerbang hutan yang menuju ke pondok mereka. Laura mencoba membuka gembok gerbang, tetapi dia kesulitan. Beberapa saat kemudian, sebuah mobil datang dan seorang pria bernama Owen keluar. Dia memperkenalkan dirinya sebagai penduduk setempat dan membantu Laura membuka gembok. Owen mengungkapkan bahwa tidak banyak keluarga yang tinggal di sekitar sini. Dia juga menyebutkan bahwa sebuah keluarga telah tinggal di pondok mereka selama bertahun-tahun tetapi tiba-tiba pergi ketika putra mereka, John, hilang. Owen mengatakan bahwa John agak lambat berpikir dan pihak berwenang tidak pernah menemukannya. Pria itu kemudian bertanya apakah hanya mereka yang sedang berlibur, tetapi Laura menjelaskan bahwa suaminya juga akan datang. Setelah itu, Laura menuju ke pondok dan kita melihat nama John terukir di salah satu kayu. Keluarga itu segera tiba di sebuah pondok indah di tepi danau yang terletak di tengah hutan. Anak-anak bergegas menjelajahi tempat itu sementara Laura menerima telepon dari Shaun. Dia mengatakan dia akan sedikit terlambat dan kita melihatnya diam-diam membeli kotak musik sebagai hadiah untuk putri-putrinya dan beberapa botol anggur untuk istrinya. Setelah menerima telepon tersebut, Laura memasuki kabin dan meletakkan boneka zombie di atas meja. Sementara itu, anak-anak bermain ayunan di luar dan kita bisa melihat betapa jauhnya villa itu dari peradaban. Tiba-tiba, saat bermain di luar, anak-anak melihat seutas benang merah di kejauhan. Mereka dengan penasaran mulai mengikutinya dan segera berakhir di tengah hutan. Tak lama kemudian, Laura membersihkan diri, tetapi ketika dia melihat keluar, dia menyadari bahwa putri-putrinya hilang. Hal ini membuatnya khawatir dan dia turun ke bawah untuk mencari mereka. Tiba-tiba dia mendengar suara keras di luar, tetapi ternyata itu hanya putri-putrinya. Ketiganya bergegas ke kamar anak-anak dan Laura melihat Kayla menyembunyikan sesuatu di laci. Laura bertanya apa itu dan Kayla mengatakan itu hadiah untuk ayahnya. Malam itu, Laura membacakan buku The Darkness Hides kepada putri-putrinya, tetapi Maddie tampak tidak sehat dan ingin tidur. Laura kemudian membawa anak-anak perempuan itu ke atas dan menidurkan mereka berdua. Setelah itu, dia pergi keluar untuk merokok, tetapi telepon rumah di kabin mulai berdering. Ternyata itu Shaun yang mengatakan dia telah meneleponnya beberapa kali, tetapi Laura tidak mengangkatnya.
Laura meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia meninggalkan ponselnya di mobil. Kemudian pria itu memberitahunya bahwa dia akan sampai di sana beberapa jam lagi dan menutup telepon. Beberapa saat kemudian, Laura mendengar beberapa ranting patah di kejauhan dan merasa seperti ada yang mengawasinya, tetapi dia memutuskan untuk kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa jam, Kayla membangunkan ibunya dan mengatakan ada sesuatu yang salah dengan Maddie. Hal ini membuat Laura khawatir, dan dia segera pergi untuk memeriksa putrinya yang tampaknya sakit. Sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Dengan bantuan ibunya, dia segera memuntahkan sepotong kecil pita dengan tulisan "Hello" di atasnya. Adegan kemudian beralih ke kilas balik di mana kita melihat para saudari mengikuti benang merah dan tiba di hutan. Di sana mereka melihat seseorang telah menyiapkan meja dengan makanan dan minuman di atasnya. Gadis-gadis itu senang bisa mengadakan pesta teh dan segera mengambil 2 kue mangkuk untuk dimakan. Saat itu, Laura bergegas untuk melihat apa yang disembunyikan Kayla sebelumnya. Ternyata itu adalah kue mangkuk, dan gadis itu mengungkapkan bahwa dia menyimpan bagian makanannya untuk ayahnya. Laura kemudian bertanya kepada Maddie apakah dia memakan salah satu kue mangkuk itu. Dan dia membenarkan bahwa dia melakukannya. Sang ibu mulai merobek-robek kue dan menemukan cairan aneh dengan pita kecil bertuliskan, "Selamat tinggal." Menyadari bahwa mereka dalam bahaya, dia mencoba menghubungi polisi melalui telepon rumah, tetapi tampaknya terputus. Pada saat itu, mereka mendengar suara mendesis dari lantai atas. Para saudari ketakutan dan bertanya apa yang terjadi, tetapi Laura meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Dia kemudian mengambil pisau dapur dan pergi keluar untuk mengambil ponselnya. Meskipun putrinya memohon agar dia tidak pergi, Laura berhasil sampai ke mobilnya. Di sana, dia mencari ponsel yang tertinggal, namun dia terkejut menemukan bahwa ponsel itu hilang. Setelah itu, Laura yang ketakutan masuk ke dalam dan mengambil putri-putrinya, mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan rumah. Mereka bergegas ke mobil tetapi tiba-tiba terdengar tawa gila dan seseorang melempar batu ke jendela mobil. Ketiganya dengan cepat masuk ke dalam dan Laura mulai mengemudi pergi dari sana. Tetapi sayangnya roda mobil tiba-tiba lepas dan mobil terhenti. Karena mereka tidak memiliki kendaraan, mereka bergegas kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kayla yang ketakutan bertanya di mana ayah mereka, yang kemudian ibunya menjawab bahwa dia akan segera datang. Tiba-tiba mereka mendengar ketukan terus-menerus di pintu depan. Laura pergi untuk menyelidiki dan saat itulah dia menemukan foto keluarga mereka yang ditempel di luar jendela dengan wajah semua orang dicoret kecuali wajahnya. Melihat ini, Laura segera membawa anak-anak ke atas. Maddie masih muntah dan kondisinya semakin memburuk, jadi Laura memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia mengumumkan bahwa mereka akan pergi keluar mencari bantuan untuk Maddie. Saat itu juga, Maddie melihat keluar jendela dan tiba-tiba berkata bahwa ayahnya sudah di sini. Laura mengintip dan kemudian melihat seorang pria dalam kegelapan. Pria itu melambaikan tangan kepada mereka sebelum pergi, dan dia menyadari bahwa itu bukan suaminya. Di adegan berikutnya, Shaun tiba di gerbang hutan dan menemukan bahwa gerbang itu digembok dan dia tidak bisa membukanya. Dia tiba-tiba melihat sebuah catatan di gerbang yang diikat dengan benang merah yang bertuliskan "Ikuti aku". Shaun bingung dan menelepon istrinya, tetapi kemudian dia mendengar teleponnya berdering di kejauhan. Seseorang akhirnya mengangkatnya, tetapi Shaun hanya mendengar suara napas. Dia curiga istrinya sedang mengerjainya, jadi dia mengikuti benang merah seperti yang diinstruksikan dalam catatan itu. Setelah itu, Shaun berjalan sebentar dan semakin kesal. Dia memanggil keluarganya, mengatakan bahwa dia lelah dan mereka bisa mengerjainya besok. Akhirnya, dia mencoba menelepon Laura lagi, tetapi yang terdengar dari ujung telepon adalah suaranya sendiri. Kemudian dia melihat cahaya terang di kejauhan dan saat dia mengikuti cahaya itu, dia menemukan ponsel Laura di atas meja yang dikelilingi oleh 4 manekin kayu seukuran manusia yang disusun di sekitar pesta teh. Tetapi kemudian kita melihat seorang pria dengan topeng berbalut perban muncul di belakangnya dengan kapak siap menyerang.
Sementara itu di rumah, kesehatan Maddie tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Ibu menasihati putrinya untuk berani dan meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja, dan ayah mereka akan segera tiba. Tiba-tiba mereka mendengar suara keras di seluruh rumah. Jadi Laura membawa anak-anak perempuan itu ke bawah untuk menyelidiki. Seseorang kemudian mengetuk pintu, menyebabkan anak-anak berteriak ketakutan. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara Shaun di luar memanggil Laura. Dia lega karena suaminya akhirnya tiba, tetapi dia tetap mengambil pisau dan memerintahkan anak-anaknya untuk tetap di dalam. Namun, ketika dia membuka pintu, Laura terkejut melihat perekam suara tergantung di tali dengan suara Shaun diputar di dalamnya. Lalu tiba-tiba, mayat Shaun jatuh dari atap dengan matanya yang hilang. Hal ini membuat Laura yang malang ketakutan dan ia menangis terseduh-seduh sambil memeluk tubuh suaminya yang tak bernyawa. Gadis-gadis itu menyadari tangisannya dan bergegas untuk menyelidiki, tetapi Laura mencegah mereka keluar. Mereka masih melihat mayat ayah mereka dari kejauhan dan mulai berteriak, tetapi Laura berbohong dengan mengatakan bahwa itu semua tipuan dan mayat itu bukan ayah mereka. Tiba-tiba semua lampu di kabin padam, membuat situasi mereka semakin buruk. Laura mengambil senter dan pisau saat ia bersiap untuk meninggalkan tempat itu dengan berjalan kaki. Ketiganya akhirnya meninggalkan rumah, tetapi segera menemukan manekin yang menyerupai mereka, seorang wanita tergantung dengan tali dan dua anak di ayunan. Tiba-tiba seseorang mulai melempari mereka dengan telur tanpa henti, jadi ketiganya bergegas kembali ke rumah dan mengunci pintu dari dalam. Laura memblokir pintu depan dengan beberapa perabot untuk mencegah pembunuh masuk. Kayla kemudian mengambil buku The Darkness Hides dan menunjukkan gambar-gambar yang dibuat oleh pria bertopeng. Laura terkejut melihat gambar kedua gadis itu bermain ayunan dengan dirinya di tengah. Mommy, he drew us. Tepat saat itu, boneka besar menghantam melalui jendela. Laura segera membawa anak-anaknya ke atas dan mengunci mereka di sebuah kamar. Ia berbaring di lantai dan melihat melalui celah di antara pintu. Ibu yang malang itu kemudian menangis terseduh-seduh dan anak-anak perempuannya memeluknya untuk menghiburnya. Beberapa saat kemudian, Laura teringat bahwa mobil suaminya pasti ada di dekat situ dan memutuskan untuk melarikan diri dengan mobil itu. Ia meminta anak-anak perempuannya untuk tetap di dalam lemari sementara ia pergi mengambil kunci mobil dari saku suaminya. Ia memberikan jam tangan kepada anak-anak perempuannya dan berjanji akan kembali dalam 20 detik. Setelah itu, Laura berjalan keluar sendirian, pergi ke tubuh suaminya dan mengambil kunci mobilnya. Selanjutnya, ia memberitahu anak-anak perempuannya bahwa mereka akan pergi sekarang, tetapi saat mereka turun ke bawah, mereka mendengar kehadiran seseorang di rumah. Laura berteriak dan menuntut agar penyusup itu keluar, mengklaim bahwa ia memiliki pistol. Beberapa saat kemudian, ia melihat keluar jendela dan melihat Owen mendekati rumah mereka dengan senter. Laura mengetuk jendela untuk menarik perhatiannya, tetapi kaca meredam teriakannya meminta tolong. Tidak mau menyerah, ia menggunakan senternya dan akhirnya menarik perhatian Owen, tetapi ia tidak mengerti apa yang dikatakan Laura, dan yang tak diduga-duga. Pembunuh bertopeng tiba-tiba mendekati Owen dari belakang, dan akhirnya membunuh Owen dengan kapak. Menyaksikan kejadian tragis itu, Laura menjadi semakin putus asa untuk melindungi anak-anaknya. Ketiganya bergegas ke bawah dan menemukan boneka zombie dan buku anak-anak berjudul The Darkness Hides di atas meja. Gambar-gambar baru telah ditambahkan dan buku cerita telah dimodifikasi dengan halaman-halaman buatan tangan yang menggambarkan rencana si pembunuh untuk membunuh semua orang. Setelah itu, Laura membuka penghalang pintu depan agar mereka semua bisa pergi dengan mobil Shaun tepat ketika si pembunuh membawanya pergi, sementara putrinya menjerit ketakutan. Gadis-gadis malang itu kemudian saling berpelukan dan menangis cukup lama. Dengan kepergian ibu mereka, mereka menyadari bahwa mereka perlu membela diri,
Jadi Kayla mengambil pisau dapur untuk berjaga-jaga jika si pembunuh kembali. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar lagu anak-anak diputar di luar dan percaya itu adalah ayah mereka. Gadis-gadis itu dengan gugup berjalan keluar dan merasa lega melihat mobil ayah mereka. Namun, tidak ada siapapun di dalamnya. Mereka segera menyadari bagasi mobil bergerak dan ketika mereka membukanya, Laura diikat dan disekap di dalamnya. Saat itulah pembunuh bertopeng muncul dan menyerang Laura di perut. Pembunuh itu kemudian mengejar gadis-gadis itu dengan mobil sound memaksa mereka untuk berlari kembali ke dalam rumah. Mereka segera bergegas ke atas dan bersembunyi di bawah tempat tidur untuk menghindari si pembunuh. Tak lama kemudian, pembunuh bertopeng itu memasuki ruangan mencari mereka. Dia memeriksa lemari tetapi tidak menemukan mereka di sana. Kemudian dia duduk di tempat tidur dan memberitahu anak-anak bahwa tidak apa-apa untuk takut dan memperkenalkan dirinya sebagai John. Dia mengatakan bahwa dia tumbuh di rumah ini sejak lama dan telah mengawasi keluarga mereka setiap tahun ketika mereka datang berlibur. Dia selalu ada di sini menunggu, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Lebih jauh lagi, si psikopat itu mengakui bahwa buku The Darkness Hides awalnya miliknya. Dia sengaja meninggalkannya di sini agar mereka dapat menemukannya dan memahaminya. John menjelaskan bahwa ada kegelapan di sekitar mereka, tetapi kegelapan itu bukanlah bayangan, melainkan dirinya sendiri. Yang membuat mereka ngeri, John tiba-tiba mengangkat tempat tidur dan dengan cepat membuat mereka pingsan menggunakan kloroform. Adegan kemudian beralih ke pagi hari di mana kita melihat mata dan lengan Shaun diletakkan di bagian manekin kayu. Tampaknya si psikopat bermaksud untuk meletakkan bagian tubuh anggota keluarga di manekin keluarga ini. Laura terlihat masih hidup di dalam bagasi mobil dengan kapak menancap di sisi tubuhnya. John mencabut kapak dari tubuhnya dan pergi dari sana. Kemudian dia menuju ke area manekin tempat dia memajang anggota keluarga Laura yang sedang mengadakan pesta teh. Dia membawa kedua saudari yang tidak sadarkan diri itu ke hutan, dan mulai mengukur mata dan tangan mereka untuk mengukir kayu manekin. Selama waktu ini, Kayla akhirnya terbangun tetapi berpura-pura tidak sadarkan diri karena John ada di dekatnya. Dia mencoba membangunkan Maddie juga, tetapi gadis kecil itu tidak bergerak. Kemudian John melepaskan salah satu tangan manekin kayu dan mendekati Kayla. Dia memutuskan untuk memotong tangannya dan meletakkannya di manekin, tetapi tepat saat dia akan melakukannya, dia tiba-tiba mendengar kotak musik berbunyi di kejauhan. Bingung, John mulai mengikuti suara itu dan segera menemukan boneka beruang, anggur, dan hadiah lainnya di tanah. Dia terus maju sampai dia mencapai bagasi mobil kosong tempat kotak musik berbunyi. Si bodoh itu melihatnya dengan penuh minat, tetapi kemudian Laura muncul di belakangnya dan menyerangnya dengan kapak. Pertarungan sengit pun terjadi dan Laura berhasil melukainya dengan parah. Dia juga melawan balik dengan sengit dan akhirnya melukainya. Setelah perjuangan yang intens, Laura akhirnya menang dan menusuk psikopat itu dengan kapaknya sendiri. Kembali di hutan, Kayla akhirnya membangunkan Maddie dan gadis-gadis itu melihat ibu mereka yang terluka berlari ke arah mereka. Ketiganya berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Di adegan terakhir, Laura menempatkan putri-putrinya di dalam mobil sementara John terbaring di tanah dengan kapak di punggungnya. Keluarga itu akhirnya berkesempatan untuk pergi, namun beberapa saat kemudian Kayla berbalik dan menyadari bahwa tubuh John sudah tidak ada lagi di tanah. Gimana nih tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.